Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi hari rekan-rekan, sekitar jam 7. Suasana agak-agak mendung sedikit karena tadi malam pun sempat gerimis. Ini sengaja pagi hari ini mengeluarkan burung dua ya. Ini si Gatot Kaca sama si Cerucuk Lupis. Lupis nih yang 8 bulan itu ya, ini masuk 9 bulan. Ini sudah ropel. Kali ini Abah akan memberikan tips untuk cara yang tepat untuk kita memberikan masteran kepada burung. Yang pertama, burung yang bisa dimasteri ya rekan-rekan. Burung yang bisa dimasteri adalah burung yang pertama kita rawatan dari kecil atau lolohan. Yang burung lolohan dari kecil itu tidak pernah mendengar suara asli indukannya. Jadi kalau rekan-rekan punya burung yang dari lolohan, itu kadang-kadang kalau hanya dibiarkan dirawat saja, kadang-kadang bisa gacor, kadang-kadang tidak bisa gacor ya. Karena apa? Karena dari bawaan terah indukannya pun kadang-kadang belum tentu kita tahu itu indukannya dulu burung bagus. Ya makanya kalau burung lolohan itu sebenarnya perlu dimasteri. Itu yang pertama, burung dari lolohan. Karena lolohan itu dari sarang kalau kita ambil atau dari beli, waktu dia belum bisa makan sendiri, kita rawat sehingga dia tidak pernah dengar suara asli indukannya. Apalagi kalau kita hanya punya burung satu atau dua. Nah sehingga kalau tidak dimasteri itu dia jarang dengar suara indukan, suara terucuk lain. Tapi kalau ada terucuk lain yang sudah gacor, bisa secara otomatis terucukan itu ngikuti ya. Jadi kalau kita punya terucukan lolohan, diusahakan kalau tidak punya burung lain, diusahakan kita cari suara masteran terucukan yang bagus. Nah saat memberikan masteran untuk burung lolohan kecil itu sewaktu-waktu, kalau bisa setiap hari, kalau bisa sepanjang hari, itu kalau bisa sampai ditinggal kerja MP3-nya jalan terus itu tidak ada masalah. Itu kalau yang terucukan muda lolohan dari kecil. Itu yang kedua, terucukan dewasa. Terucukan dewasa susah rekan-rekan untuk kita masteri. Misalkan ini terucukan sudah dewasa, sudah 8-9 bulan, atau misalkan udah setahun lebih, terus kita masteri dengan suara masteran bagus, itu bisa tapi susah. Nah caranya bagaimana? Ada satu cara, di saat kita mau masteri burung, di saat burung itu sudah dewasa, tapi persentasenya bisa agak lumayan daripada yang burung dewasa tidak pernah dimasteri ya. Syaratnya untuk terucuk dewasa yang bisa dimasteri, yang pertama, terucuk tersebut di saat itu pas saat malas bunyi. Nah malas bunyi di mana? Bagaimana sih terucuk dewasa yang saat itu malas bunyi? Contoh, misalkan ini terucuk lagi mabung. Nah terucuk yang lagi mabung jangan diharap keluar suara, keluar ropel dan lain sebagainya ya. Saat itu tepat kita untuk masteri terucuk yang lagi mabung ya. Itu yang pertama tadi lolohan. Yang kedua, terucuk yang lagi mabung atau turun bulu, masih ngarak ya, masih rontok semua, itu lebih baik kita masteri saja karena dia masih malas bunyi.
biar dia konsentrasi di pendengaran saja. Untuk yang ketiga rekan-rekan ya, burung yang lagi dorong ekor. Nah, misalkan Abah punya terucuk ini bisu macet bunyi misalkan ya, sedangkan umur terucuk sudah harusnya gacor, belum gacor, misalkan umur 1 tahun. Nah itu alangkah baiknya, karena burung masih belum bunyi, kita cabut ekornya ya. Kita cabut ekornya. Di saat dia cabut ekor, saat dia mau dorong ekor, dia terucuk memang tidak bunyi ya, kita masukkan masteran di situ. Nah, cara memberikan masteran itu, kalau terucuknya dikerodong dia tidak giras, kita kerodong ya. Kita lanjutkan. Tadi ada gangguan kucing nongol, ini burungnya takut. Sambil memberikan informasi ini, sambil juga melatih terucuk yang lupis. Jadi kalau burung yang tidak takut dikerodong, ya dikerodong, spray mandi dulu basah, langsung kerodong, tidak usah dijemur, tidak apa-apa, langsung kita masteri. Jadi informasi dari Abah pagi hari ini rekan-rekan ya, terucuk yang tepat untuk bisa dimasteri adalah yang pertama terucuk lolohan yang dari kecil, yang belum bisa bunyi, misalkan umur sebulan 2 bulan, itu saatnya kita tepat untuk masteri. Terus yang kedua, terucuk lagi mabung atau turun bulu ngarak, itu saat yang tepat untuk kita masteri. Dan yang ketiga, terucuk lagi dorong ekor, saatnya tepat kita masteri. Kalau misalkan burung itu tua dan agak dewasa, dia masih malas bunyi, ya kita cabut ekor saja. Cabut ekor saat dia belum tumbuh bulu atau mau tumbuh bulu, itu tepat untuk kita masteri. Dan kita memberikan masteran burung, jangan diperdengarkan suara terucuk lain. Misalkan ini Abah masteri burung ini menggunakan yang ini, tapi di sekitar kita banyak terucuk lain, itu akan repot ya. Kalau kita memberikan masteran burung, ditaruh di tempat yang sepi, jauh dari gangguan suara-suara yang lain. Jadi seperti itu rekan-rekan informasi pagi hari ini. Walaupun hanya videonya 2 burung ini, tidak ada masalah. Yang penting di dalam penyampaian Abah bisa dipahami dan bisa dimengerti. Semoga bisa diikuti dan ada yang berhasil dan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan Abah kalau 2 hari 3 hari ini Abah tidak upload video, karena pas kebetulan suasana sawalan itu tamu dan lain sebagainya banyak sekali, sehingga untuk konsen bikin video itu agak susah. Oke, demikian dulu rekan-rekan, semoga bermanfaat ya. Kalau suka ya di like, tidak suka dislike, itu tidak ada masalah ya. Ya cuman yang kami harap untuk komen ya yang sopan-sopan saja. Terus untuk informasi daripada terucuk tua itu sudah gacor, ropel itu sudah, cuman memang kesempatan recordnya Abah hampir tidak ada waktu untuk waktu-waktu terakhir ini. Demikian rekan-rekan, nanti kalau misalkan ada komen yang terlambat, mohon maaf sekali lagi. Apa selalu mohon maaf, karena kadang-kadang yang misalkan hanya komen tapi tidak subscribe, sehingga untuk notifikasi yang masuk ke Abah itu tidak ada ya. Hanya komen saja tuh kadang notifikasi tidak masuk.
sehingga tidak begitu tahu. Ternyata setelah dibuka, oh ada komen, baru balas. Kadang terlambat 2 minggu 3 minggu, ada yang sebulan 2 bulan baru tahu setelah buka karena sudah terlalu banyak video yang upload, hampir 400 video. Dan mohon untuk misalkan lihat video terbaru juga ditengok video yang lama. Kadang-kadang di situ ada hubungan ya, ada keterkaitan. Contoh misalkan minta caranya menentukan trucuk jantan betina bagaimana, nah padahal kan yang terdahulu sudah diupload. Seperti itu rekan-rekan. Sekali lagi, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.